7. Ini ada materi PPL dan PCPL. Kita disuruh menganalisis bahan materi melalui PPL, Problem Based Learning, atau PCPL. Nah, ini itu berujung pada modulnya Akidah Akhlak Pusat Pengampu Dr. Haji Nuril MAG. Di sini ibu dosen itu memberikan format banyak diantaranya mid mapping peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi saya menumbuhkan di sini sebelumnya tidak ke sini dulu, kita ini lewat karena ini kan peta konsep. Jadi awal di sini dulu melakukan analisis meliputi eksplorasi penyebab masalah, literatur dan realitas review. Nah, di sini ada 3. Yang pertama nomor, kemudian masalah identifikasi. Nah, masalah identifikasi, tapi ini yang berkaitan sama materi kita akhlak aja, yang lainnya tidak. Masalah yang diidentifikasi di sekolah saya itu yang pertama terlambatan siswa ketika masuk pembelajaran jam pertama karena kurangnya kedisiplinan siswa. Jadi ada beberapa siswa yang datanya terlambat. Itu karena apa penyebabnya? Yang pertama bangun kesiangan karena malamnya bergadang terlalu larut. Yang kedua kurangnya motivasi terhadap pentingnya mencari ilmu untuk masa depan. Jadi siswa ini hanya aktivitas sekolah itu bukan kewajiban, melainkan hanya kebiasaan. Nah, jadi tidak muncul motivasi. Yang ketiga yaitu adalah jarak antara sekolah dan rumah yang terlalu jauh. Jadi siswa ini karena kurangnya motivasi tadi, jadi siswa tidak memperkirakan jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar berapa menit atau berapa jam, jadi tidak ada. Yang keempatnya kurang tegasnya aturan sekolah yang tidak memberikan hukuman yang jelas pada siswa. Sebenarnya sudah memberikan hukuman, tetapi yang namanya siswa sekarang kan kita terkait sama undang-undang. Kalau kita hukum terlalu keras, nanti gurunya yang kena undang-undang. Nah, yang kedua, di sini ada lagi sedikitnya soft siswa ketika waktu jam sholat duhur dimulai. Jadi ketika jam 12 itu sudah dibunyikan bel saatnya sholat duhur dimulai. Ini saya perhatikan di soft masjid itu hanya sekitar 50% yang mengikuti, tidak semuanya. Nah, ini apa faktornya? Yang pertama, yaitu banyak siswa yang jajan ke kantin di waktu kegiatan sholat berjamaah. Nah, yang kedua, bel pengingat waktu yang kurang jelas, bunyi sampai ke kelas siswa. Jadi caranya kan memang begitu jauh dan juga suaranya mungkin sudah terlalu lama, jadi nggak terlalu jelas kalau jauh. Siswa bermain bola pada saat jam kegiatan sholat berjamaah duhur. Jadi ada beberapa siswa laki-laki yang sedang main bola dan ada juga siswa yang duduk di halaman ngobrol, ya begitulah siswa perempuan. Nah, yang ketiga, masalah yang ketiga banyaknya sampah yang berserakan di depan ruang kelas sehingga kalian terganggu. Nah, kenapa? Nah, ininya di bagian hasil eksplorasinya itu kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan dan kesehatan. Jadi siswa walaupun ada sampah ya mungkin dia tidak memikirkan bahwa ini bisa mengganggu, itu tidak. Yang kedua, ketua kelas lewat seksi kebersihan tidak mengecek kebersihan tiap kelasnya. Jadi antar ketua kelas tidak melihat, tidak menyuruh, tidak mengingatkan seksi kebersihan. Seksi kebersihan juga tidak menyuruh atau tidak mengoprak-oprak atau tidak mencari tugas piket yang pada hari itu dilaksanakan. Yang tiga, kurangnya koordinasi antara siswa dengan wali kelas sehingga sama berserakan. Jadi antara miskomunikasi antara siswa dan wali kelas ini ya banyak faktornya. Nah, diambil dari faktor yang tadi, yang pertama adalah siswa ketika masuk pembelajaran jam pertama ini, kemudian apa analisis eksplorasinya. Jadi analisis itu kita berpikir kemudian mengeksplor ada apa kok bisa begini. Yang pertama faktor keluarga, orang tua memberikan kontrol pada anaknya terhadap penggunaan. Jadi anak memberikan kontrol pada anaknya tentang penggunaan gadget yang agar sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak sampai larut malam. Yang kedua, orang tua memberikan contoh atau teladan kepada siswa tentang pentingnya kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
Yang nomor dua, faktor individu motivasi diri sendiri agar terbiasa menerapkan kemandirian dalam segala hal. Jadi siswa memberi motivasi pada badannya bahwa ini kewajiban kita loh mencari ilmu, bukan kewajiban orang tua. Dan jadikan kewajiban mencari ilmu itu nomor satu. Jadi ketika bangun tidur atau ketika kita sedang dengan apapun, kita memikirkan bahwa besok itu akan ada kegiatan sekolah. Yang ketiga, faktor sekolah memberikan teladan yang baik pada siswa dengan datang tepat waktu pada saat KBM. Jadi gurunya memberikan contoh yang baik pada siswa agar siswa ini menaati kedisiplinan. Yang kedua, kenapa sedikit sholat duhur? Softnya tadi uraian yang tadi eksplorasi, nah isinya apa? Sekolah menghimbau bahwa seluruh kantin agar tidak ada aktivitas jual beli di saat kegiatan sholat duhur. Sekolah memberikan himbauan agar tidak menerima tutup dulu sementara. Ini sarana prasarana dan guru piket melalui Wakasek Sapras harus sering mengecek komputer dan pengeras suara saat pergantian alat. Di sini biasanya antara jam sama bunyi komputer itu berjauhan, jadi selisih berapa menit gitu. Jadi di sini kan kita harus cek dari alatnya, dari speakernya, atau dari aplikasi bel otomatisnya yang kurang pas sama timernya. Terus kurangnya kesadaran siswa betapa pentingnya mengikuti sholat duhur bersama di masjid. Jadi ini kurang. Yang keempat, mengajak siswaan dan pembina OSIS keliling mengajak ke kelas-kelas agar semua siswa dapat mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah di masjid. Yang kelima, orang tua di rumah selalu memberikan contoh pada anaknya dan melaksanakan sholat tepat waktu. Ini. Nah, yang ketiga, wali kelas memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa betapa pentingnya dalam Islam pola hidup bersih. Ketua kelas selalu mengontrol seksi-seksi yang ada di kelasnya agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa. Nah, ini kita masih tahap analisis, eksplorasi penyebab masalahnya apa. Nah, cuma kesalahan saya di sini itu, mohon maaf, tidak mencantumkan realita atau literatur yang ada berkaitan dengan analisis eksplorasi nggak dicantumkan. Jadi kemarin kesalahannya cuma di sini. Nah, seterusnya yang kedua ada analisis penentu dari yang tadi kita banyak kita ambil. Yang diambil yaitu tentang apa namanya kedisiplinan siswa. Ada berapa poinnya? Ada 4. Sumber masalahnya apa? Faktornya kita masukkan. Jadi yang dari itu masuk ke sini. Nah, kemudian setelah masukkan, nah kita membuat rencana aksi. Jadi setelah kita menemukan, kemudian mengambil satu yang mau diteliti, kemudian kita membuat rencana aksi. Rencana aksinya itu yang pertama satu, apa saja yang akan dipelajari, sumber belajar, pihak yang akan diskusi waktu pelaksanaan. Yang dipelajari pengertian dalil terkait kedisiplinan dan macam-macam disiplin. Ingat kita tidak akhlak ya, jadi pengertian, disiplinan, dalil terkait disiplinan dan macam-macam disiplin. Nah, sumbernya apa? Ya pasti buku paket PAI. Nanti saya ada paket PAI dari penerbit Erlangga, Al-Quran dan Hadis buku paket dari Kemendikbud. Pihak yang akan didiskusi siswa dan guru pastinya ini dalam kelas waktu pelaksanaannya pada saat KBM pertemuan pertama, jelaskan. Yang kedua, kita menerapkan contoh-contoh disiplin dan hikmahnya. Nah, sama sumbernya buku PHI, buku paket PHI Kemendikbud sama YouTube. Kita sekarang video dulu sebelum itu bagaimana disiplin itu contohnya apa, terus hikmahnya apa. Tetap diskusi guru dan peserta didik. Pertemuan kedua. Yang ketiga, mengamati sikap disiplin dan dalam Islam. Nah, diamati setelah udah melihat contoh, kemudian diamati. Nah, apa sebenarnya buku PHI, YouTube, kajian-kajian Islam. Guru, siswa, dan karena di sini ketika udah melihat contoh, kemudian mengamati, berpikir, nah itu udah mendapatkan wawancara dan ustadz. Ini nanti diwawancarai ustadznya, terus guru itu diwawancarai. Yang keempat, memperhatikan sikap disiplin terkait datang sekolah tepat waktu. Nah, ini sumbernya YouTube, buku, jurnal, artikel, buku serta buku sejarah kenabian atau sahabat Nabi, tampil ada Nabi yang disiplin. Nah, terus guru dan siswa pertemuan keempat. Nah, setelah itu kita baru menyusun program PJPL-nya tentang tujuan pembelajarannya apa, dimasukkan ada dari mandiri itu apa, atau mahasiswa berlaku terpuji seperti berlaku disiplin dan mendemonstrasikan.
Terus, nah ketika udah menganalisis, kemudian mempraktekkan dan menyajikan, mempresentasikan. Sebenarnya dengan apa ya? Pasti tes tulis dan tes lisan ini pengetahuan. Kemudian terakhir proyek, ketika wawancara, penugasan berbasis kinerja, dan penilaian afektif itu rekan sejawat, diskusi bagaimana. Nah pengumpulan datanya ya tadi tes tertulis itu mengukur siswa, pemahaman siswa materi yang diajarkan. Lalu proyek atau tugas dapat memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman tentang materi secara praktis atau kreatif. Penugasan berbasis kinerja ini melibatkan pengukuran langsung terhadap pemahaman siswa dalam situasi nyata dan simulasi. Nah terus terakhir penilaian rekan sejawat, evaluasi oleh rekan sejawat. Analisis datanya, karena kita di sini melakukan analisis data kuantitatif, itu ada persiapan data, pengkodean, mencari pola, pembuatan kerangka, temuan utama dan interpretasi, verifikasi penyajian umum. Tahapan baliknya apa tentang materi itu? Memberikan umpan balik kepada siswa apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, selesai di monitoring, tentang instrumennya. Nah, pas selesai itu terus evaluasi. Nah, di sini. Nah, setelah udah kita selesai, kita baru membuat peta konsep. Peta konsepnya yang pertama apa? Menumbuhkan sikap disiplin. Masih identifikasi kelambatan tadi, kelambatan. Hasil evaluasinya ini bangun siangan, kurangnya motivasi, jarang antar sekolah jauh, kurang tegasnya aturan. Hasil evaluasinya faktor-faktor. Nah, rencana aksi kita buat ya ini saya dikasih 100 sama Ibu Haji Nur Lela Maki. Mungkin gambaran itu mulai dari eksplorasi, analisis, ada eksplorasi, kemudian menentukan rencana aksi, dan langkah-langkah PJPR, kemudian membuat peta konsep. Silakan yang masih belum paham bisa berkomentar, nanti kita diskusi bareng. Terima kasih, itu dulu penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu mahasiswa yang sedang PPG dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Oh kayak gitu ya? Apa? Aku beli yang gede. Ibu itu jangan dimut Bu, Ibu Haji. Jadi nggak kedengaran suaranya. Okay. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak ya, saya mohon waktunya sebentar ya. Saya menyampaikan pada Ibu dan Bapak ya, alhamdulillah ya, bahwa selama 2-3 hari Ibu sudah menyelesaikan tugasnya ya, sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Dan kemarin saya mencoba untuk memberikan evaluasi terkait dengan PJPR ya. Mohon maaf ya, Ibu, Bapak ya. Banyak sekali yang saya ketika melihat hasil jawaban itu ya, sebetulnya masih tidak sesuai sebetulnya ya. Jadi Ibu dan Bapak ada yang isinya tuh hanya satu format, banyak yang tidak memberikan atau juga mengerjakan terkait dengan rencana aksi gitu loh, atau membuat action plan-nya itu gitu loh. Nah maksud saya ini teman-teman semuanya ya, harapannya ya kalau toh saya sudah memberikan evaluasi pada Ibu dan Bapak, yaitu saya semata-mata tidak saya plak sesuai dengan hasil itu, tapi saya lebih memberikan ya secara kemanusiaan lah gitu loh. Jadi saya ngasih motivasi sama Ibu dan Bapak ya, nilai motivasi sebetulnya. Kalau nilai menurut itu sih ya mungkin karena memang nggak jelas ya. Ada yang formatnya hanya satu format ya. Kemudian tidak ada yang format ketiganya nggak ada, keempatnya dan seterusnya. Ada juga yang membuat proyek peta konsep itu hanya sekedar ya
menjelaskan tentang pengertian PJBL kayak gitu-gitu kan itu nggak sesuai sebetulnya. Nah, saya mengapresiasi alhamdulillah kemarin ya dari jumlah sekian ini ya ada satu mahasiswa yang menurut saya itu sudah sesuai. Saya alhamdulillah terima kasih untuk Pak Amin ya. Pak Amin ya dalam membuat peta konsep itu sesuai ya. Jadi ada akar-akar yang itu merupakan penajaman masalah ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya ya, artinya apa? Saya berharap untuk modul berikutnya ya, tolong dalam PJBL ini ya, diusahakan kira-kira ya teman-teman bisa memberikan jawaban itu berdasarkan dari acuannya tuh. Jadi kalau kita bicara penyebab ya, misalkan masalah, penentu masalah atau masalah, disertai dengan referensi atau sumbernya dari mana. Apa itu dalam bentuk dari realitas dari koran, dari jurnal, dari apalah gitu tuh, dari sumber, dari buku misalkan, termasuk juga dalam bentuk wawancara. Nah itu saya tidak banyak melihat itu, sebagian ada tapi sebagian banyak yang tidak ya. Maka sambil kita belajar aja, sekarang kita tidak sulit Ibu dan Bapak untuk mencari sumber-sumber belajar gitu loh. Nah, jadi apapun kalau kita bicara penyebab ini dengan adanya misalkan gadget, ya kita tulis itu sumbernya dari mana, bahwa banyak yang kecelakaan atau juga banyak kecanduan gadget itu dari mana kita ambil sumbernya gitu loh. Jadi apa yang kita uraikan ini ada fakta, ada datanya berdasarkan ya itu misalkan berdasarkan dari sumber buku atau sumber yang lain kan begitu. Kemudian juga boleh dari Al-Quran, nggak masalah dari Al-Quran misalkan ini apa misalkan. Itu yang saya melihat itu ada kering ya analisis atau juga argumentasi teman-teman ketika memberikan sebuah dari mulai identifikasi atau juga termasuk juga penyebabnya gitu dan seterusnya. Oleh karena itu ya apapun yang sudah dilakukan oleh ibu dan bapak ya tetap itu adalah bagian kerja keras yang harus saya hargai ya. Pada ibu dan bapak ya tetap semangat ya. Jadi kalau ada komentar-komentar yang saya tulis di Stuang itu ya itu bukan sebuah ini tapi motivasi aja sebetulnya. Bapak ingin tahu di mana kesalahan saya gitu, di mana yang kekurangan saya misalkan. Nah, itu saya sudah berikan komentar-komentar itu. Mudah-mudahan ini untuk memberikan pembelajaran untuk di modul berikutnya ya. Mangga Ibu dan Bapak, terima kasih. Saya mohon maaf ya selama beberapa hari mendampingi Ibu dan Bapak. Pastinya ada yang tidak enak, ada yang kurang misalkan pelayanan dan sebagainya. Saya mohon dimaafkan ya. Dan saya jelas Ibu dan Bapak ya tidak punya salah apa-apa. Ya insya Allah ya saya doakan mudah-mudahan perjalanan ya Ibu dan Bapak sampai 10 modul ini bisa sampai dengan semuanya tidak ada hambatan apa-apa, lancar semuanya. Yang penting tetap semangat, tetap dekat sama Allah, jadikan Allah hadirkan ya dalam kehidupan kita di mana saja kita berada, pasti Allah akan menolong kita. Kita harus berbuat baik. Kalau Ibu dan Bapak masih mengajar, perbaiki ya untuk kita menghadapi anak-anak dalam metode mengajarnya, pendekatan mengajar kepada anak-anak, mengajar dengan hati, mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan penuh kesungguhan ya. Saya yakin kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Intan firullah yansurkumullah ya. Maka jadilah Ibu dan Bapak insya Allah ya orang-orang yang pejuang-pejuang sejati untuk menegakkan li'ilah kalimatillah. Itu saja Pak Amin dan kawan-kawan semuanya yang sehat ya, jaga kondisi ya dan juga jaga hati agar kita berjalan dan melangkah dengan mulus. Mohon maaf dan kita akhiri kegiatan ya di modul 5 ini ya. Semoga kita berjumpa kembali ya di lain waktu. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh.
Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Terima kasih Bu Haji.